Mungkin kita harus pintar juga memilih lingkungan yang bagus juga. Oke. Lingkungan yang Lingkungan bermusiknya ya. Aku harus bisa tahu di otak-otak yang masih muda ini sekarang gimana, karena kan perkembangan dunia udah beda. Tapi kalau jazz ini mungkin apa ya, kebebasan aja. Terus yang senior dan masih tetap kreatif dan nyeleneh itu ya Bujana sih kalau aku lihat sih. Musik kalau mau langgeng sih bunyinya, proses dan bunyinya dulu yang mau bunyi baru mata. Halo pemirsa TV One, kembali lagi di podcast Bareng Orang Hebat. Kali ini kita kedatangan gitaris Indonesia yang biasa akrab dipanggil Mas Bontot. Mas Bontot. Tohpati, beliau akan mungkin setelah ini ditayangkan mungkin sudah selesai menyelenggarakan konser Tohpati Quintet-nya ya di Suhana Hall hari Jumat 4 Agustus 2023. Nah, kita mau ngobrolin kenapa Tohpati bisa hadir di sini dan kenapa kita sebut orang hebat. Kita akan simak obrolan-obrolannya bersama Tohpati. Halo Mas Tohpati, apa kabar? Baik. Mas Tohpati, aku kalau ingat nama Tohpati itu pasti selalu ada di mana-mana di festival jazz, Mas. Nggak pernah absen gitu. Iya. Gitu ya. Jadi produktivitinya pun juga nggak pernah kalah gitu ya. Sama Bujana Trisam ya. Sama apa namanya Balawan juga gitu kan. Terus dulu era tahun 96 saya ingat banget, saya masih kecil dengerin lagu Hayalan gitu. Terus itu cara mainnya tuh khas banget gitu. Dan sampai sekarang tetap eksis, Mas. Pengen tahu dulu sih apa yang membuat Mas Tohpati itu tetap ada bahan bakar untuk selalu eksis di industri musik kita, Mas. Kayaknya sih motivasinya prinsipku kalau jadi seniman itu apapun itu musik atau itu harus kreatif ya. Yeah. Jadi aku dibiasakan untuk mencipta, mencari ide-ide baru seperti itu aja sih sebenarnya, karena itu yang menjadi kesinambungan untuk berbuat apalagi gitu. Selain itu juga mungkin kita harus pintar juga memilih lingkungan yang bagus juga. Lingkungan bermusiknya ya. Kita pintar-pintar nyari itu, ntar cari celahnya kemana, jangan menghabiskan waktu. Karena kadang-kadang merasa muda tapi ternyata tiba-tiba udah tua. Udah tua terus nggak bikin apa-apa seperti itu. Jadi aku udah emang dari jauh-jauh dari dulu udah pingin aku kayaknya step ini sekarang pingin ini. Jadi emang selalu ada sesuatu yang ingin dicapai terus-menerus gitu ya, Mas, nggak mau berhenti gitu ya? Insya Allah sih selama masih bernapas ya bermusik terus. Tapi kenapa sih, Mas, akhirnya konsistensi, setuju nggak sih kalau konsistensi itu akhirnya menciptakan satu karakter dan memunculkan satu karakter yang memang orang udah tahu ini ada Tohpati, main gitar akustik udah pasti Tohpati gitu kan? Iya benar. Jadi apa ya? Kalau orang lihat saya lebih ke gitaris, banyak yang bilang bisanya mainnya bagusnya di akustik aja gitu. Itu entah kenapa sebenarnya saya juga nggak tahu. Apa saat itu zaman ada gitar akustik dan elektrik? Zaman itu sempat ada istilah itu kan, Mas. Ada gitar akustik, gitar elektrik. Kayaknya triggernya tuh waktu aku bikin album pertama saya, solo album pertama Tohpati tahun 98 di Sony Music itu. Saya hitsnya itu lagu Lukisan Pagi, vokalisnya itu Shakila, dan saya main akustik di situ. Dan era-era 98 itu memang jarang sekali orang bisa bikin album akustik, album instrumental. Nah, featuring Shakila di situ dan lumayan dapat sambutan lagu itu, dan ketika itu saya mainnya akustik. Dan sejak itu dicapnya kayaknya main akustik ya. Dan kebetulan emang saya suka akustik sih. Dan pemilihan Shakila saat itu dari Sony-nya atau dari produser saya Aminoto Kosin waktu itu? Saya
bocil. Bocil. Nggak terlalu bocil sih. 98 kuliah lah. Kuliah tingkat 1. Tapi ngelihat perjalanan sekarang gitu ya Mas, pernah ada refleksi balik gitu sih Mas? Pengen tahu gitu secara di kehidupan karirnya gitu ya Mas. Melihat karena kan panjang nih, udah berapa generasi ya? 2 generasi mungkin. Ada pernah nge-reflect balik gitu nggak sih? Nge-reflect balik tuh maksudnya? Iya, kayak looking back ke belakang, oh ternyata apa yang gue konsistenkan ini, gue sekarang bisa jadi seperti ini atau apapun. Malah sebenarnya nggak pernah memikirkan itu, malah kadang-kadang, oh iya ya, kayak gini, waktu kecil saya dengerin lagunya Chrisye gitu, tiba-tiba pas saya bermusik secara profesional sebagai session player, saya bisa jalan-jalan ngiringin Mas Chrisye, bisa nganterin Chrisye beli jaket di Ciamplas gitu. Sempet ada momen itu Mas? Iya kayak gitu-gitu. Dulu waktu SMP gitu lihat Erwin Gutawa, wah pingin banget belajar sama dia. Terus dia sempat bilang ngapain belajar sama gua gitu. Akhirnya bisa jadi belajar sama dia. Seperti juga Kinan Nasution gitu. Dulu denger karyanya lama-lama bisa mainin bareng dia ngisiin. Ya itu sih apa ya, kadang saya masih kadang selain terkesima sendiri kok bisa ya gitu. Mungkin karena satu sebenarnya resepnya tuh harus apa ya, harus bermain musik secara alamiah, jujur alamiah, terus secara semua dimain curahkan, maksimalin gitu. Mau lu nggak dibayar, lu mau dibayar, mau bayar murah, semuanya tetap mainnya sini gitu. Kalau aku gitu, nggak pernah misalnya gratisan. Jadi musikalis lu yang di karena setiap apa yang kita buat di situ sejarah gue musiknya kayak gitu. Jadi jangan ada sampai udahlah ini cuman acara gini aja, kita segini aja cukup. Kalau aku nggak pingin gitu, nggak ada standarnya. Mindset bisnis ya, tapi mindset jadi aku berusaha sih setiap main dimanapun maksimal gitu. Mungkin itu yang membawa aku sampai titik seperti sekarang. Ya, Mas Tohpati kan sekarang ini juga ditunjuk sebagai apa namanya, apa sih sebutannya? Musik director di konsernya 50 tahun God Bless gitu ya. Dan ketika memaknai momen-momen kayak gini Mas, dipanggil orang, dipercaya orang, ini tuh apakah memang satu pencapaian juga yang Mas cita-citakan, atau memang ini ya memang perjalanan yang harus dihadapi dari perjalanan musiknya Mas Tohpati gitu? Cita-cita saya juga dari dulu, bahwa saya nggak pengen jadi sebagai player aja sih dari dulu. Saya tuh dulu sebagai player, session player, main di mana, terus ngisi ngisi albumnya siapa, arrangernya Aminoto Kosin, Erwin Gutawa, terus lihat mereka bikin musik, produksi musik itu, aku pingin seperti mereka, jadi nggak pingin cuma main gitar aja. Dan selain itu juga kalau misalnya saya sekarang bikin konsernya, ya entah itu God Bless, entah itu Sheila Majid, itu memang apa ya, yang saya impikan gitu. Jadi musik director. Seneng aja karena satu hal dunia yang lain gitu. Dunia yang lain. Perbedaannya apa sih Mas kalau misalkan udah jadi player gitu ya, kemudian lo menjadi musik director gitu ya? Ada satu challenge tersendiri nggak sih Mas? Oh beda banget sih. Bedanya tuh karena kalau jadi musik director tuh lebih tanggung jawab banget, harus ngayomi banyak orang ya. Kalau cuman pemain gitar kan cuman gitar aja paling ngayomin tuh 5 orang. Maksimal big band 13 lah. Tapi kalau ini kan ada klien, ada penontonnya, harus gimana supaya pertunjukannya bagus, menekan ego, hubungannya sama musisi gimana caranya, musisi yang malas, musisi yang rajin, musisi yang iya dong, harus komunikasinya harus gimana supaya semuanya bisa kerjasamanya sinergi gitu. Jadi menahan ego, melepas ego, sat gitu-gitunya itu. Ini menarik soal tadi lu singgung soal ego gitu ya. Ketika gue sangat yakin di posisi lu sekarang, lu udah bisa melihat sekitar lu kayak apa ya? Gue lebih senior gitu ya, maksudnya ada perasaan pasti kayak gitu kan gitu. Gue lebih senior, gue udah lebih paham dari kalian gitu. Nah, mengontrol egonya itu nih Mas, mengontrol bagian ego itu ketika lu conduct mereka gitu, itu seperti apa sih Mas? Lu sebagai manusia.
ego misalnya ego sebagai kalau misalnya memimpin musik director musisi yang banyak, nomor satu main musik buat aku fun, jadi nggak ada marah-marah gitu. Ada yang trouble apa nggak boleh kelihatan marah, kalau mau marah vibe-nya udah nggak bagus jadi buat semuanya. Jadi aku kadang-kadang ya sudahlah gitu. Bukan pasrah tapi bersabar, terima aja maksimalin apa yang ada tapi tidak ada marah-marah gitu. Paling evaluasi kayak gitu. Terus dan sekalipun lu nggak pernah marah-marah? Nggak pernah ya kayaknya. Teriak-teriak di mic gitu nggak pernah gitu, nggak pernah. Ingat gue ya. Kayaknya musik di belakang gitu. Ternyata pernah. Selain itu juga kalau misalnya sama musisi yang muda gitu, sebagai misalnya saya sudah senior ya, walaupun kelihatannya belum senior ya. Awet muda, benar sih. Dan lu bisa masuk di berbagai generasi baru yang sekarang. Nah itu sebenarnya, ya itu kepinginan saya malah. Aku harus bisa tahu di otak-otak yang masih muda ini sekarang gimana, karena kan perkembangan dunia udah beda, nggak bisa sama saya yang 90-an yang proses recording yang kayak gitu, situasi temen yang kayak gitu, bisnisnya kayak gitu, yang sekarang kan beda banget. Jadi otak mereka pasti beda, dan kalau kita tetap di belakang, kita nggak bisa maju. Jadi kita harus adaptasi. Kita nggak bisa ngelupain yang lama, tapi kita harus beradaptasi dengan mereka. Jadi harus bisa bilang kalau dia jago, ya jago, lu jago, gila, akui gitu. Gue nggak bisa. Kan Mas, musisi sendiri mengakui. Nggak tahu deh. Kayak kalau aku sih emang udah pasti yang sekarang jago-jago banget itu udah pasti jago mereka. Jadi aku membutuhkan mereka jadi nambah menyerap energi positif buat aku. Wah, kalau latihan sama mereka lihat soalnya, wah udah nggak nguber gue nih. Jadi di rumah latihan lagi. Iya gitu. Terus berapa kali ngulik sih Mas kalau setiap hari penasaran gitu di rumah, hari-hari emang tiap hari gitar mulu atau tiap hari sih pasti pegang gitar ya. Jadi di rumah gue emang gue sebar gitar. Jadi di ruang tamu ada, di kamar tidur ada, di teras belakang ada gitu. Jadi sebisa mungkin pegang gitar. Nah kalau tadi kan kaitannya sama generasi yang muda gitu ya Mas. How to lu engage sama mereka gitu. Karena tadi mungkin lu punya mindset untuk belajar sama mereka gitu ya. Nah gimana dengan mereka ke lu gitu Mas, yang lu rasain selama ini? Apakah mereka pun juga fine-fine aja gitu berinteraksi sama yang senior? Wah itu harusnya kamu nanya ke mereka. Bisa merasakan interaksinya. Ya, alhamdulillah sih mereka welcome sama aku sih gitu. Jadi kalau misalnya aku ajak mereka happy gitu. Mungkin buat mereka baru atau mungkin buat mereka pencapaian juga karena waktu muda mereka mainin laguku gitu. Terus aku juga bilang, ngapain mainin lagu gua? Aneh gitu. Iya, jadi saya beberapa yang main sama aku tuh bilang dulu waktu muda maininnya lagu ini. Waktu SMA aku maininnya dengerinnya album Mas. Oh. Jadi waktu aku buat album itu aku nggak notice sampai bahwa albumku tuh bakal didengar sama orang semua itu. Ternyata karena mungkin era itu musik jazz instrumental dikit ya. Jadi mereka ya nelennya itu YouTube belum ada ya. Usia sekitar umur 20-an lah, mereka 30-an ya sekarang. Kalau yang umur 20-an lucu sih, udah agak terlalu jauh tuh. Udah agak alien ya. Alien. Jadi aku main sama sekarang nih Rio Manuel nih umurnya sama anakku. Jadi aku tanya, kamu tahu Om, dia manggilnya Om, saya suruh manggil Kak udah nggak mau dia. Om, kamu tahu aku di mana? Oh jadi saya dengar lagunya dulu Om. Lagunya Om dulu di play di salah satu mall, dia bilang. Dan aku suka lagu itu. Nah waktu akhirnya aku SMP baru tahu di YouTube, oh lagunya Tohpati gitu. Nah, sekarang kok saya main sama Om Tohpati. Ya kejadian lo juga main sama Iya seperti itu. Gitu, ya seperti kayak gitu. Circle itu kadang-kadang nggak diduga ya. Ya kayak gitu. Dan untuk lu meracik musik jazz, kenapa jazz sih Mas? Awal lu pilih? Mungkin ini pertanyaan common, tapi gue pengen dengar langsung aja gitu dari lu, kenapa jazz yang lu akhirnya lu ambil gitu.
nggak, panggilan aja sih sebenarnya. Tapi sebenarnya rock pun juga aku suka, ya pop juga suka. Tapi kalau jazz itu mungkin apa ya, kebebasan aja. Nah, kebebasan. Jadi main tuh aransemen nggak harus sama. Kalau pop kan kadang-kadang nggak bisa ya, dirubah-rubah. Udah pakemnya. Pemain rock juga sebagian besar seperti itu. Kalau jazz tuh bisa bebas explore gitu. Semakin aneh, semakin ada hal yang baru, semakin menarik kayak gitu. Itu sih. Oke. Dan ini kan konser di Suhana ini jadi kind of konser yang memang istilahnya khusyuk gitu ya. Iya. Ya kan? Karena festival jazz sekarang tuh selalu masuk ke dalam festival-festival, Mas. Iya betul. Dan lu dapat kesempatan kayak gini gimana sih, Mas? Ya sebenarnya kesempatan kayak gini nih jarang sih. Dulu tahun 2000-an aku sering sama Simak Dialog, sering itu konser yang kusuk-kusuk gitu ya, yang dark, gelap gitu. Karena musiknya juga iya. Di GKJ, di Gute House, di mana. Sekarang ini kayaknya udah jarang ya. Jadi agak lumayan kikuk juga, nggak tahu nanti gimana. Soalnya yang udah konserku tuh biasanya ya Janapati segede gitu kan. Terus dulu aku sama big band, terus partai gede lah gitu. Jadi lebih panggung besar. Ya, lebih kayak ada grande gitu lebih grande, ada show-nya gitu. Kalau ini kayaknya lebih hikmat gitu ya. Tapi aku tetap sih, karena aku mungkin karena sering main di ranah pop, terus sebagai musik director konser apa gitu, sekusuk-kusuknya masih tetap harus ada part hiburan, maksudnya lagunya kayaknya harus yang dipilih yang kayak gini ya, gitu-gitu sih. Kalau itu selalu jadi ramuan lu ya, Mas? Ya karena mungkin kayaknya orang Indonesia masih suka yang gitu-gitu ya. Musik masih dianggap sebagai hiburan kan? Masih hiburan. Kayak kalau yang terlalu sempit sekali, mungkin nggak terlalu masif ininya mungkin ya. Iya, skup kecil komunitas. Kayak Red and White. Iya, Red and White ya, kayak gitu-gitu. Itu sih. Oke. Dan ketika lu dihadapi yang kayak gitu Mas, kekhusyuan gitu, lu lebih nyaman itu tadi kan, lu akhirnya meramu karena kebutuhan penonton nih untuk hiburan. Tapi lu sendiri gitu ya, ketika sebagai Tohpati, lu lebih suka yang khusyuk gitu? Khusyuk, dua-duanya sih, tergantung akomodasi. Sebenarnya kalau khusyuk itu aku pinginnya yang datang memang musisi gitu loh. Seprofesi musisi, terus orang yang pemerhati musik gitu. Tapi kalau IO-nya ngundangnya yang umum banget, ya nggak akan nyampe nanti kan kita. Jadi makanya harus ngeliat-liat nih kemana. Dan percaya itu adalah bagian dari interaksi musiknya ya? Ya, kalau aku bilang yang namanya konser yang bagus tuh ada Simak Dialog tadi. Berdialog gitu. Nggak kita berdialog sama musisi, tapi kita juga musiknya berdialog sama penonton. Jadi penontonnya kalau walaupun dia nggak suka, tapi dia paling nggak bisa nyerap musik yang baru, satu hal yang baru, itu satu yang sukses. Tapi kalau misalnya cuma sepihak doang, musisinya doang yang merasa puas, tapi penonton enggak, ya boleh aja, tapi kurang pas kayaknya, harus dua-duanya. Jadi penonton tahu apa yang akan disajikan, kita juga tahu apa yang mau dimainin. Dan lu mengamati nggak sih pergerakan musikal ya, terutama pergerakan musikal dari generasi lu terus ke generasi sekarang nih, apa yang bisa lu nilai atau yang bisa lu utarakan sebagai lu musisi gitu? Apakah sekarang ini makin gila gitu ya, makin bervariasi, atau ada kemunduran secara estetika kah, atau kemunduran secara filosofi jazznya kah? Di dunia jazz atau di dunia? Di Indonesia dulu deh. Enggak, maksudnya dunia musik jazz gitu. Jazz. Oh, kalau di musik jazz sih kemajuan yang bagus ya. Dari kualitas manusianya itu, skill-skillnya jauh di zaman saya. Sekarang tuh jauh luar biasa, prodigi banyak banget gitu. Nggak tahu ya, mungkin lingkungannya ya, dia dengerinnya, ya orang tuanya juga dengerin apa kali ya, jadi turunannya tuh bagus-bagus. Channelnya juga banyak terbuka ya. Mereka
dan mereka aku suka saling support sama teman. Sama teman tuh saling support. Kalau zaman dulu ya yang aku lihat tuh senioritas tuh ada gitu, yang paling jago tuh yang paling tua, gitu, yang junior tuh ditekan-tekan gitu. Zaman-zaman itu ada lah. Kalau menerapkan itu mas kan biasanya kayak gitu turun-temurun tuh kan. Wah, apalagi di komunitas bisa nggak berlangsung ini bermusik gua kalau gitu zaman sekarang ya, sih. Mungkin itu buah dari perilaku lu kali ya mas. Artinya lu tidak melanggengkan kultur itu nggak mau aku seperti itu. Iya, nggak mau merasa yang duluan tuh yang hebat, enggak, karena dunianya kan beda. Beda. Dan ada pencapaian yang udah lu dapat nggak di sekarang ini mas, terlepas dari lu bisa berkarya dengan hal-hal yang baru atau lu bisa berinteraksi dengan generasi yang baru, ada nggak yang benar-benar lu banggakan di saat ini? Sebenarnya sih saat ini atau selama ini? Selama ini sih sebenarnya aku sangat bisa dibilang bangga dan bersyukur karena pencapaian bisa bikin konser musik instrumental ya, yang mana yang udah aku lakuin beberapa kali entah itu di Geraha Bakti Budaya, di Teater Jakarta 2 kali, cuma bersama Janapati atau itu semua konsepnya adalah instrumental, walaupun ada featuring tapi basicnya instrumental yang mengedepankan gitar, dan itu acara seperti itu nggak banyak yang buat gitu. Jadi situ menurut aku satu pencapaian. Kalau misalnya konser penyanyi udah banyak kan ya. Tapi kalau klasik mungkin udah banyak sih. Tapi kalau kayak ada ranahnya sendiri ya. Yang rutin gitu. Ya, kalau jazz untuk bikin sendiri terus berbayar ya, nggak gratis. Jadi orang datang tuh niat gitu. Itu salah satu pencapaian itu saya. Kedua, mungkin konser dengan God Bless itu satu pencapaian buat. Iya, karena God Bless gitu. Band legenda hidup. Band 50 tahun band tuh kayaknya cuman dia kan yang masih eksis ya. Iya, maksudnya yang saya masih lengkap juga. Dan saya diberi kepercayaan dan sampai bikin produserin album sampai konsernya, itu satu pencapaian buat saya. Dan ngelihat kalau misalkan kan gitar akustik gitu ya, nilon segala macam. Gue hanya penasaran gue dulu sempet di Gitar Plus mas gitu. Gitu. Dan kita tuh selalu ngulik kenapa lu punya teknik-teknik tertentu gitu ya. Dari lu sendiri ada nggak sih mas sampai sekarang teknik yang dipertahankan? Karena kan ini device bertambah terus gitu ya. Dan lu mempertahankan soundnya itu tuh seperti apa gitu. Jadi ngulik dapur nih, maaf nih. Kalau sound sih aku nggak terlalu ya, apalagi kalau misalnya akustik gitar gitu lebih pure, lebih bagus. Jadi saya mengandalkan kalau akustik itu bisa mungkin pakai mic terus gitu, entah itu mic todong atau mic di dalam itu. Jadi nggak pakai direct seperti itu kalau buat akustik. Kalau buat elektrik sih aku pemalas banget sih. Jadi plug and play aja gitu. Plug and play. Apalagi sekarang udah, dulu analog kan, sekarang kan digital. Ketularan Eros Bujana jadinya akhirnya beli digital juga. Udah itu aja. Udah. Gitu. Nggak ada yang neko-neko lagi. Nggak neko-neko. Aku kalau gitar agak gitu-gitu aja deh. Tapi lebih suka sound originalnya. Iya, aku lebih suka sound gitar yang ya pakai mic gitulah. Gue penasaran mas, pertama kali lu mendengar suara gitar itu, yang lu rasain tuh apa sih mas? Pertama kali ya mas, lu masih inget gak memori saat lu dengar suara gitar dan akhirnya lu memutuskan untuk menjadi gitaris? Yang aku lupa, tapi ibuku yang ngomong dulu waktu ketika kecil, masih kelas 1 SD, ibuku bilang, kalau aku pernah bilang bahwa nanti aku kalau pinginnya di main gitar, musik atau main gitar ya, itu dilihat orang banyak gitu. Waktu kecil ya, aku sendiri udah lupa. Dan kalau
momen aku kenapa pengen main gitar itu, aku kayaknya dengerinnya ini deh, kakakku les gitar klasik, jadi ada gitar di rumah dan aku suka dengan suaranya. Itu sih dari situ, jadinya akhirnya les klasik dulu. Oh, pertama les klasik dulu, nggak langsung jazz ya Mas? Enggak, aku dulu sebelum jazz main rock dulu. Main di Purple, main Yes. Bukan jazz kan? Iya, bukan. Ya main rock dulu malah. Nah, setelah lama baru dengerin Cassiopeia, Mezzoforte, baru ke situ-situ. Sampai sekarang yang lu look up banget dengan dedikasi sebagai gitaris itu siapa Mas? Sebagai pemain di gitar. Indonesia dan di luar gitu. Sebagai pemain gitar. Kalau di luar sih, aku suka yang senior ya Pat Metheny ya. Maksudnya Pat Metheny itu apa? Dia warna musiknya luas gitu. Ada yang kontemporer, ada yang sweet, ada yang jazz, ada yang agak-agak fusion dikit. Jadi luas. Terus yang suka musik dia tuh dari kalangan rockers juga suka, pop juga suka. Jadi luas gitu. Itu Pat Metheny. Kalau di Indonesia ya siapa ya, Bujana lah pasti, karena yang senior dan masih tetap kreatif berbuat sesuatu dan nyeleneh itu ya Bujana. Ya Bujana sih kalau aku lihat sih. Dan makanya lu buat itu ya Cepati. Ya aku sama dia tuh lumayan tektokannya gampang ya. Karena udah klik aja. Iya, jadi udah tahu dah kalau misalnya ada ini begini, ini gini. Jadi nggak susah komunikasi. Nah kan ini menarik ya, maksudnya persahabatan kalian berdua di musik gitu ya. Ini kan juga mungkin bisa menginspirasi, ya mungkin sudah menginspirasi banyak orang dalam hal interaksi sesama musisi gitu ya. Dan akhirnya bisa jadi produktif. Yang bisa lu sampaikan dari pertemanan lu berdua itu tuh mesti gimana sih Mas sebagai musisi? Apakah ya seorganik aja, maksudnya nggak pernah dicita-citakan mau menjadi apa gitu? Iya sih, sebenarnya kayak seperti itu, mengalir aja sih. Tapi paling nggak untuk kerjasama sama musisi itu harus bisa menahan ego gitu. Kadang-kadang malah kita sama dua tuh kayak monggo siapa duluan gitu. Nggak ada yang gue ini lo ini gitu, nggak ada. Siapa nama lo aja, ya udah gue gitu. Terus sesimpel itu sih. Jadi nggak ada tekanan main tuh, nggak ada pressure tuh, nggak ada. Enjoy aja gitu. Ngalir aja. Kebayang betapa organiknya persahabatan itu dan akhirnya menghasilkan karya gitu kan. Karena mungkin bahasa musiknya udah sampai. Kalau bahasa nerawang privat nih. nerawang seseorang gitu udah set. Iya. Tahu kan ya, udah ya gitu udah. Gitu. Seret gitu aja. Iya, itu udah bahasa musik gitu. Bahasa musik ya. Terakhir Mas, gue pengen tahu sebagai musisi dua generasi, ya di gue ya, maksudnya tua amat gue. Dan lihat kondisi industri musik sekarang, yang bisa lo sampaikan dan lo harapkan apa Mas? Dunianya beda banget karena putarannya cepat. Sehari rilis dunia industri ya, entah itu jazz juga apapun tuh cepet banget. Jadi orang gampang berbuat dan murah kan bikin di rumah juga bisa. Jadi tapi tetap aja sih menurut aku harus dipikirin ya. Jadi prosesnya tetap harus. Kebanyakan hilang prosesnya menurut lu? Iya, prosesnya hilang banget. Kalau sekarang tuh hilang banget. Jadi langsung lompat ke depan gitu. Banyak yang menurut saya sih banyak yang cari gimmicknya dulu. Musiknya itu yang menurut kurang sih. Musik kalau mau langgeng sih bunyinya, proses dan bunyinya dulu, yang mau bunyi baru mata. Iya, bunyi dulu baru mata. Ya kan bunyi. Benar. Ya kan kalau lukisan mata dulu, kalau bunyi dulu, bunyi dibenerin dulu, kalau udah. Jadi ada yang kebalik gitu, kadang-kadang matanya dulu yang di maintain. Akhirnya karyanya nggak lama. Nggak lama.
Kayak kan? Iya, cepet dung. Iya. Ya coba itu perkembangan zaman yang nggak bisa dihindari juga. Ya, cuma sebagai musisi lu harusnya bisa memilih itu ya Mas. Iya, dan musisi yang muda juga harus bisa tahu itu sih sebenarnya. Kalau pengen jadi musisi sejati bisa sampai umur di atas 50-an, musik bunyi harus di nomor satu, jangan fashion dan yang lain. Kalau aku sih gimana Mas Topati sama-sama ngobrolnya di podcast Bareng Orang Hebat. Terima kasih teman-teman pemirsa TV One, saksikan podcast Bareng Orang Hebat episode lainnya bersama orang hebat lainnya. Saya Zulfikri Putra Malawi pamit undur diri dan Topati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.